Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Assalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat sosial. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bapak ibu guru, juga orang tua murid, di kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Yeni Mulyaningsih. Saya mengajar matematika di SMP 1 Ciasem, dan kebetulan di tahun 2020-2021 ini saya dipercaya untuk membantu kepala sekolah di bidang kesiswaan. Alhamdulillah, dalam keadaan pandemi yang sedang mewabah di negeri kita, malah di seluruh dunia, yaitu dengan adanya coronavirus 19 atau virus corona 19, di mana kita biasa sebutnya COVID-19. COVID-19 itu adalah sebuah wabah virus yang disebabkan awalnya itu dari hewan, tetapi ternyata sekarang sudah bukan dari hewan lagi, tapi antar manusia. Penyakit ini berawal dari Wuhan, Cina, yang mana setelah dari sana menyebar ke negara tetangga dan akhirnya di negara kita, di Indonesia. Banyak upaya sudah dilaksanakan oleh negara kita, oleh pemerintah, dengan mengadakan lockdown di daerah masing-masing. Banyak sekali upaya-upaya yang lainnya, dan yang akan saya ceritakan di sini yaitu yang berhubungan dengan siswa, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ibu akan bercerita tentang virus coronanya. Yang akan Ibu ceritakan di sini, yang akan Ibu berikan kepada kalian, terutama anak-anak soleh dan soleha SMP Negeri 1 Ciasem, anak-anak Spensa, dimanapun kalian berada, dalam keadaan di rumah masing-masing. Di masa pandemi sekarang ini, kita harus semakin waspada, karena virus 19 atau virus corona 19 berada di sekitar kita. Kita sudah bersamaan, hidup bersama dengan virus 19, dengan virus corona 19. Mudah-mudahan ada di sekeliling kita, tapi virus tersebut tidak sampai ke diri kita. Kita akan bersama hidup dengan coronavirus 19 atau dengan COVID-19, ibarat dua garis sejajar. Dua garis sejajar itu mempunyai sifat tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan. Dua garis sejajar akan selalu bersama. Contoh dalam realnya adalah kereta api. Rel kereta api itu diibaratkan dengan dua garis yang sejajar. Selalu bersama, kemanapun, arah manapun selalu bersama, tetapi tidak pernah bertemu, tidak pernah berpotongan. Nah, mudah-mudahan itu yang terjadi pada diri kita, pada lingkungan kita di Indonesia, di lingkungan yang memang paling dekat dengan kita. Mudah-mudahan kita akan terhindar walaupun virus tersebut berada di sekitar kita. Ada beberapa upaya agar virus corona tidak sampai ke diri kita, atau kita tidak sampai terkena virus corona 19. Yang pertama yaitu ketika kita tidak ada berkepentingan, kita harus tetap tinggal di rumah. Sekali lagi, tetap tinggal di rumah. Ya, yang istilahnya adalah stay at home. Tetap tinggal di rumah. Kalau memang kita tidak terlalu penting. Seandainya kita harus keluar rumah, perhatikan 3M. Apa saja 3M? Yang pertama yaitu memakai masker. Pergunakan masker.
melindungi diri kita masing-masing dengan menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Sesering mungkin kita harus mencuci tangan kita dengan sabun, lalu dibasuh dengan air mengalir. Mencuci tangan yang baik, basahi tangan kita, lalu tutup kerannya kembali, lalu berilah sabun, lalu diusap-usap ke tangan kita, ke seluruh tangan kita, ke punggung, semuanya kita usap dengan baik. Selak-selaknya kita juga harus digosok-gosokkan luar dalam, telapak tangannya digosok, lalu punggung tangan pun digosok dua-duanya. Setelah terasa bersih, lalu dibilas tangan kita di air yang mengalir. Dengan air mengalir, mudah-mudahan virus akan mati dan akan terbawa oleh air mengalir. Jadi sesering mungkin kita harus mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Ketika kita harus berhadapan dengan orang atau kita harus ada di kerumunan beberapa orang, jagalah jarak. Kita harus bisa menjaga jarak. Jangan sampai kita berdekatan dengan teman, dengan saudara, atau dengan rekan, dengan kerabat tanpa menjaga jarak. Minimal 1 meter. Jaga jarak dengan siapapun. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita tetap harus berusaha. Berusaha sebaik mungkin agar kita tidak sampai terkena virus corona. Karena usaha itu adalah kewajiban kita. Selebihnya mari kita tambah dengan berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Dan terakhir, kita harus berserah diri, menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi beserta isinya. Karena kita tidak ada apa-apanya ketika semua hal yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak-Nya. Dan kita pun percaya bahwa virus corona itu adalah merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Di sana ada banyak hikmah yang bisa kita ambil, karena ketika Allah memberikan sebuah wabah atau musibah, pasti ada hikmah yang bisa diambil. Ada hikmah dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan kita harus yakin bahwa musibah tersebut, hikmah-hikmah tersebut yang akan membawa kita untuk menjadi lebih baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Bapak Ibu orang tua siswa dan hadirin sekalian, mari kita jaga iman kita, jaga imun kita. Kita harus tetap memegang teguh iman kita. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus bisa menjaga iman kita. Dan kita harus menjaga imun. Imun di sini artinya kita harus menjaga kesehatan diri kita, kondisi fisik kita dengan sebaik-baiknya. Pola makan perhatikan, bukan berarti harus makanan yang mahal, tapi makanan yang bergizi, banyak makan buah, dan sesering mungkin kita banyak minum air putih. Di mana-mana banyak slogan, ajakan untuk menghindari kita dari virus corona ini. Tapi kita pun harus harus waspada. Semua yang ajakan-ajakan tersebut bersifat positif, dan kita pun harus bisa melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Protokol kesehatan yang tadi 3M. Semuanya akan berjalan baik, semuanya akan berjalan lancar, dan akan menghasilkan yang terbaik. Ketika semua lapisan masyarakat, warga masyarakat, di sekolah warga sekolah mentaati apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan oleh agama. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa menentukan hidup kita sendiri.
tetapi kita harus banyak memperhatikan juga sekitar kita. Anak-anakku yang soleh dan soleha, anak-anak SMP 1 Ciasem, yuk kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan. Yuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang bersih, yang sehat, yang mana akan membuat kita semua sehat semua. Jangan lupa yang tadi 3M, yaitu memakai masker, lalu mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun, dan membilasnya dengan air mengalir, dan ketiga menjaga jarak. Yang lainnya, iman kita dan imun kita yang harus kita perhatikan. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.